Iya, hari ini Pak Aldo akan membahas materi berkaitan dengan KPK. Ya, KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Artinya apa? Dalam kelipatan bilangan itu lebih dari satu. Nah, kita ambil yang paling kecilnya itu, yang sama ya. Nah, cara untuk menentukan KPK ini kita bisa menggunakan 3 cara. Ya, bisa dengan kelipatan persekutuan, bisa dengan menggunakan pohon faktor, bisa dengan teknik sengkedan. Dengan kelipatan persekutuan bisa menggunakan garis bilangan, bisa juga dengan menggunakan perkalian ya, atau kelipatannya. Lalu yang kedua, dengan pohon faktor. KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, pilih yang pangkatnya yang terbesar. Lalu yang kedua, dengan teknik sengkedan. KPK diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang ada. Di situ ada faktor prima. Nah, anak-anak harus pahami dulu tentang bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, atau bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri, atau bilangan angka 1. Saya ulangi ya. Bilangan prima, bilangan yang hanya memiliki dua faktor, atau bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan 1. Contohnya adalah 2. 2 itu hanya bisa dibagi dengan 2, dan 2 dibagi dengan 1. Lalu 3. 3 bagi 3 dan 3 bagi 1. Lalu 4. 4 bisa nggak 4? 4 nggak bisa, karena 4 itu bisa bagi dengan 4, bisa bagi dengan 2, dan bisa bagi dengan 1. Sehingga faktornya lebih dari 2. Yang bisa hanya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya dan selanjutnya ya. Itu namanya bilangan prima. Nah, kita coba lihat ke contohnya. Contoh pertama, tentukan KPK dari 28 dan 42. Nah, pertama kita bisa menggunakan cara kelipatan tadi ya. Dengan menggunakan kelipatan. Nomor 1, kelipatan. Kelipatan persekutuan ya. Dengan menggunakan kelipatan persekutuan, Pak Aldo akan menggunakan perkalian. Pertama, kelipatan 28. Kelipatan 28 berarti 28 kali 1 28. 28 kali 2 56. 28 kali 3 84. 28 kali 4 4 kali 8 32, tulis 2 simpan 3. 4 kali 2 8 tambah 3 11 12, dan seterusnya. Lalu kelipatan 42. 42 kali 1 42. 42 kali 2 84. 42 kali 3 126, dan seterusnya ya. Nah, ternyata dari angka yang ada ini ada angka yang sama atau bilangan yang sama, yaitu 84. Maka KPK dari 28 dan 42 adalah 84. Ini cara kelipatan.
kelipatan persekutuan. Lalu yang kedua, dengan menggunakan pohon faktor ya. Cara kedua dengan menggunakan pohon faktor. 28 lalu 42. Nah, 28 pertama kita harus bagi dengan bilangan prima. Karena ini bilangan genap, maka kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 28 dibagi 2 sama dengan 14. Lalu 14 ini didapatkan dari 2 kali 7. Ya. Maka 28 faktor primanya adalah 2 dikali 2 dikali 7. Atau kalau mau disingkat menjadi ya 2 kuadrat dikali dengan 7. Lalu 42. 42 dibagi 2 sama dengan 21. 21 dibagi 2 pasti tidak bisa karena ini bilangan ganjil. Maka kita hanya bisa dibagi dengan 3. 21 bagi 3 sama dengan 7. Maka 42 itu sama dengan 2 kali 3 kali 7. Nah, tadi dijelaskan bahwa untuk menggunakan pohon faktor, kalau ada bilangan prima yang sama, maka anak-anak cari bilangan prima yang pangkatnya paling besar. Perhatikan di sini ya. Yang samanya adalah 2 ya. Tetapi yang bilangan pertama 28 itu 2 pangkat 2, sedangkan yang 42 hanya 1. Maka kita ambil yang pangkatnya terbesar. Maka KPK dari 28 dan 42 ya, itu sama dengan ambil pangkat yang paling besar ya, berarti 2 pangkat 2 dikali 3 boleh ya, kali 3 lalu dikali dengan 7. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 kali 3 dikali dengan 7. 12 dikali 7. Maka hasilnya adalah 84. Sama ya. Cara pertama tadi dengan cara yang kedua. Nah, kita coba lanjut ke cara yang ketiga. Cara sengkedan. Nanti kalian akan pilih cara mana yang paling mudah. Cara sengkedan kita bisa gunakan dengan tabel ya. (28) dan 42 ya. Ini 28 42. Ini namanya cara sengkedan. Oke. Sama juga, pertama kita harus bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Berarti 2. 28 dibagi 2 sama dengan 14. 42 dibagi 2 sama dengan 21. Lalu dari dua bilangan ini ternyata masih bisa dibagi dengan 2, yaitu 14. Kita bisa bagi 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Sedangkan bilangan yang ini 21 dibagi 2 tidak bisa, kita tetap turun 21-nya. 7 dan 21. Setelah itu kita bagi dengan bilangan prima setelah 2, yaitu 3. 3 ini bisa dibagi dengan 21. 7 dibagi 3 tidak bisa, maka tetap turun 7. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Sisanya adalah 7 dengan 7. Maka kita bisa bagi 7 di sininya. Ya. 7 bagi 7 sama dengan 1. 7 itu sama dengan 1 juga. Ya. Harus sampai bawahnya ini angka 1 ya. Ini adalah faktor primanya, yaitu 2, 2, 3, 7. Nah, tinggal kalian kali faktor primanya. Berarti KPK dari
KPK dari 28 dan 42 itu sama dengan 2 kali 3 dikali dengan 7. Hasilnya sama juga ya, 84. Ini 3 cara, yaitu dengan kelipatan persekutuan, lalu dengan pohon faktor, yang ketiga dengan cara sengkedan. Tinggal kalian pilih mau yang cara yang mana. Nah, soal yang kedua tadi, ya, tentukan KPK dari 16 dan 24. Ya, 16 dan 24. KPK dari 16 dan 24. Misalkan Pak Aldo gunakan 2 cara saja ya. Misalkan cara pohon faktor dan KPK dan sengkedan. 16 dibagi 2 itu sama dengan 8. 8 ini masih bisa dibagi 2 menjadi 4. 4 juga masih bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Maka 16 ini, ya, 16 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 4. Yang berikut 24. 2 kali 12, 2 kali 6, lalu 2 kali 3. Maka faktor primanya adalah 24. 2 pangkat 3, 1, 2, 3. 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Nah, ingat lagi tadi bahwa untuk menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor, ketika ada faktor prima yang sama, cari faktor prima yang pangkatnya paling besar. Berarti 2 pangkat 4. Maka KPK dari 16 dan 24, ya, KPK-nya adalah KPK 16 dan 24, 2 pangkat 4 dikali 3. Ya, 2 pangkat 4 sama dengan 16. 16 dikali 3. 16 kali 3 sama dengan 48. Ini cara pohon faktor. Lalu dengan menggunakan cara sengkedan tadi. Ini ya. Dengan menggunakan tabel seperti ini. (16, 24). Dua-duanya bilangan genap, maka kita bisa bagi 2 ya, bilangan prima yang paling kecil. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 8 dan 12 masih bisa dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 4 dan 6 sama juga masih bisa dibagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. 2 dan 3 ya. Kita masih bisa bagi 2 dulu. 2 bagi 2 sama dengan 1. 3 bagi 2 tidak bisa, maka tetap turun 3. Sekarang setelah itu kita bagi 3 terakhir. 1 tetap turun. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Maka KPK-nya adalah ya. KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 3. Ya, KPK-nya sama juga. KPK dari 16 dan 24 itu sama dengan 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Ya, 2 kali 2 kali 2 kali 3. Hasilnya sama, menjadi 48. Tinggal kalian cari mana yang paling mudahnya, mau sengkedan ataukah mau yang pelipatan persekutuan. Nah, kalau yang di kelas 5 ya, di kelas 5 karena menentukan KPK untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa atau pecahan campuran, maka bisa
eh, menggunakan kelipatan persekutuan. Ya, bisa menggunakan kelipatan persekutuan. Ya, kalau yang di kelas 5 bisa menggunakan kelipatan persekutuan. Misalkan yang sering itu adalah KPK dari angka yang kecil ya. Misalkan KPK dari 4 dan 6 misalkan. KPK 4 dan 6. Ya, kalian bisa menggunakan kelipatan persekutuan tadi. 4 kelipatannya 4 berarti 4, lalu 8, 12, 16, 20, 24, 28 dan seterusnya. Lalu 6, 12, 18, 24, 30 dan seterusnya. Nah, di sini ada dua yang sama ya, yaitu 12, 12, 24, 24. Tetapi anak-anak harus ambil bilangan yang paling kecil yang sama, yaitu 12. Maka KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Ini adalah KPK-nya. Ya. Lalu berikutnya misalkan KPK dari 6 dan 8 ya. Misalkan KPK dari 6 dan 8. Bisa juga kalian menggunakan poin faktor tadi ya. Kalau itu nggak bisa, gunakan seperti ini. KPK dari 6 dan 8. 6 dan 8. 6, 6, 12, 18, 24, 30 dan seterusnya. Lalu perkalian 8, 8, 16, 24, 32, 40 dan seterusnya. Di sini ada bilangan yang sama, yaitu 24. Maka KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Ini adalah KPK-nya. Ya, bisa menggunakan cara seperti ini, bisa juga dengan menggunakan cara sengkedan ataukah cara pohon faktor tadi. Misalkan yang ini 6 dan 8, bisa nggak pakai pohon faktor? Bisa ya. 6 itu 2 kali 3. Lalu 8 itu 2 ini. 8 itu 2 pangkat 3 ya. Ambil pangkat yang paling besar ya. Ini 2 pangkat 3, lalu yang ini 2 kali 3. Berarti 2 pangkat 3 KPK-nya sama dengan 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Karena ada yang sama, ini sama ini. Ya, sama. Hanya ini yang paling besar, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8, 8 kali 3 sama dengan 24. Tinggal kalian memilih cara mana yang paling mudah. Nah, untuk KPK hanya demikian. Nanti kita akan dalam lagi di materi-materi selanjutnya.